Jadi teks amnesti itu seperti apa yang kita artikan sebagai program pengampunan pajak, yaitu program yang dijalankan pada pemerintahan periode pertama Pak Jokowi ya, tahun 2016. Ya kemungkinan memang untuk menarik dana yang ada untuk kebutuhan pembangunan, ya khususnya dari pembayar pajak. Nah, tax amnesty sendiri sebenarnya tujuannya adalah ya, satu memang untuk penerimaan negara. Terus kedua, sasaran yang akan dituju adalah jadi dana yang memang belum dilaporkan oleh wajib pajak sebenarnya. Itu prinsip dari tax amnesty sendiri. Misalkan ini dana yang ada di dalam negeri yang selama ini mungkin wajib pajak itu belum melaporkan sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan apa kenyataannya. Nah itu yang disasar adalah itu. Terus yang kedua adalah dana yang dari luar negeri yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, wajib pajak Indonesia yang tidak pernah dilaporkan ke dalam pelaporan pajak wajib pajak, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari tax amnesty itu kan sebenarnya memang tujuannya memang tadi menarik dana ya, untuk tujuan pembangunan, dana untuk pembangunan. Terus apa sasarannya tadi sudah yang dalam negeri dan luar negeri. Nah terus yang tax amnesty sendiri ini dimulai di 2016 ya, 2016 tiga tahap ya, tiga tahap dengan tujuan satu ya memang orang menjadi taat pajak sebenarnya ya, dengan dikasih kemudahan-kemudahan. Nah, tahap pertama itu periode Juli sampai September, itu tahap pertama. Tujuannya apa? Di sini pada tahap pertama ini tarif jauh dari tarif yang seharusnya yang dikenakan kepada wajib pajak. Makanya dengan tarif yang begitu rendah diharapkan wajib pajak mau melaporkan asetnya yang sesungguhnya sebenarnya, yang selama ini atau memang dari dulu orang tidak pernah melaporkan aset yang sebenarnya. Jadi banyak yang diumpetin lah istilahnya ya, diumpetin itu bisa di dalam dan di luar. Nah, tahap yang kedua itu mulai September sampai Desember. Tahap pertama tadi tarifnya kecil ya, dia 2% dan yang dana dari luar itu 4%. Sedangkan tahap kedua itu Oktober sampai Desember dinaikkan tahapnya karena dinaikkan tarifnya karena ya kan yang pertama sudah dikasih ya sebagai insentif kecil 2%. Nah ini 2% dinaikkan 2 kali lipat ya menjadi 3% dan 6%. Dan yang ketiga juga sama karena melihat ada masih begitu banyak yang belum mengikuti atau memanfaatkan tax amnesty, makanya dikasih tahap yang ketiga. Tahap ketiga itu tarifnya dinaikkan lagi ya, karena ya udah pastilah kalau sudah melalui sudah pertama sudah baik, kedua lebih baik, ketiga ya pasti harusnya lebih sangat baik ya harusnya ya. Makanya dengan harapan itu kenaikannya juga nggak besar sih ya, cuma 2%, jadi 5% dan 10%. Jadi dengan tahapan itu diharapkan wajib pajak yang ada di dalam negeri yang mempunyai aset di dalam maupun di luar itu terus mengoreksi surat pemberitahuan pajaknya lah yang tahunan itu, yang terakhir itu batasannya lah SPT tahun 2015 gitu ya. 2015 terus 2016 yang sudah lapor di 2015 boleh mengikuti tax amnesty untuk 3 tahap tadi gitu. Begitu. Nah,
Ini saya sih melihatnya kebetulan saya juga ikut tax amnesty ya, cuma kalau kita lihat dari secara keseluruhan itu belum semua orang mengikuti amnesti dengan sebenarnya, karena ada juga yang ikut-ikutan pokoknya saya ikut tax amnesty dengan catatan nanti biar nggak ada pemeriksaan dan segala macam, sehingga data yang dimunculkan itu kadang juga belum tentu ada gitu, jadi diada-adain ya. Nah, terus ini kalau kita lihat ya, di 2017 itu wajib pajak yang ikut tax amnesty hanya nggak sampai 1.965.000 orang doang ya. Sedangkan orang yang lapor SPT itu 20 juta. Jadi coba 1 juta banding 20 juta berarti kan berapa? 1/20 ya, 1/20 nya gitu. Jadi jauh dari kenyataan yang diharapkan oleh pemerintah. Ya, walaupun mungkin pemerintah sudah dengan adanya 1 juta orang yang ikut tax amnesty itu atau wajib badan juga, ini orang nih sementara ya. Yang ini tadi catatan adalah yang WP perorangan. Itu mungkin juga dana sudah masuk sih, bisa dipakai untuk menambah APBN ya. Tetapi kalau dilihat dari persentase masih jauh sekali ya. Itu. Ini kan sifatnya memaksa karena ini kan perundang-undangan ya. Itu. Tetapi praktek di lapangannya kan sebenarnya ya normal ya, namanya manusia pasti tidak akan rela sebenarnya sih bayar pajak secara ini ya. Kalau kecil kemungkinan dia akan dengan sukarela dia akan membayar pajak. Tetapi kalau kita sudah melihat nilainya sebegitu besar ya, relatif besar, pasti orang juga akan berusaha untuk menghindar untuk membayar pajak gitu. Dan itu kan ya mungkin ada bisa dengan banyak cara sih gitu kan. Secara dari pembukuan atau dari yang jelas dari pelaporan, itu masih banyak yang bisa dipakai untuk menghindari pajak gitu ya, walaupun tetap bayar pajak gitu. Tetapi prakteknya ya pasti ada ketidakrelaan ya. Walaupun pajak itu sendiri mungkin juga kita harus menyadari bahwa pajak itu kan nanti kembali ke kita juga. Jadi secara tidak langsung nanti akan kembali dalam bentuk yang lain. Mungkin perbaikan prasarana, fasilitas umum. Nah, itu kan salah satunya dari pajak. Gitu. Sulit sebenarnya kalau kita dengan itu akan kita menyatakan bahwa orang akan taat pajak, sulit ya. Tetapi paling tidak sudah dilakukan cara-cara jadi cara-caranya udah bagus kok, dari kantor pajak itu sekarang hanya pakai surat loh. Jadi senjatanya hanya surat, jadi tidak mendatangi tapi hanya dengan surat terus menyampaikan informasi. Itu sudah mulai menyadarkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan yang benar gitu ya, gitu.